Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering sekali mendengar kata takwa. Apa kira-kira makna takwa dalam konteks kehidupan relasional, baik relasi individu, keluarga, berpasangan suami istri, atau relasi lebih besar dalam konteks sosial? Takwa secara bahasa bisa berangkat dari qawiya yaqwa, yaitu kuat, atau ittaqo yattaqi, punya tameng, punya ketahanan diri. Jadi takwa kepada Allah atau ittaqullah misalnya, bertakwa kepada Allah adalah ketika kita memiliki kesadaran tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Agung, Pengasih, lagi Maha Penyayang di dalam diri kita. Lalu kesadaran ini membuat kita memiliki ketahanan dalam menjalani dan mengelola segala problem dan kemanfaatan atau kebaikan dalam hidup. Takwa ini atau kesadaran tentang adanya Tuhan atau adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Agung, Maha Bijak, Maha Pengasih, Maha Penyayang, lalu membuat kita memiliki ketahanan dalam mengelola seluruh kehidupan tentu saja. Dan puncaknya adalah secara pribadi kita memiliki kejiwaan yang digambarkan oleh Al-Quran, likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Bahwa kita sebagai pribadi punya karakter yang tidak mudah pesimis, rendah diri, jatuh dalam terpuruk hanya karena satu dua persoalan. Kenapa? Karena kita yakin dan sadar bahwa di sana, di sini, dan di semua tempat hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung, Pengasih, lagi Maha Penyayang. Yang berikutnya, pribadi kita juga tidak tafrahu bima atakum. Kita tidak jumawa, sombong, atau gembira yang berlebihan ketika kita mendapatkan suatu nikmat, suatu kebaikan. Karena gembira yang berlebihan juga akan menghancurkan kepribadian kita. Jadi ketakwaan adalah kesadaran adanya Allah yang membuat kita lalu hidup secara moderat. Punya kepribadian yang juga seimbang, tidak mudah sombong, dan juga tidak mudah patah hati atau rendah diri dalam segala keadaan hidup. Ini dalam konteksnya sebagai manfaat diri atau untuk kepribadian diri. Pada konteks relasi, maka kesadaran adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala meniscayakan kita bahwa yang Tuhan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain adalah kita semua hamba-hambanya, makhluk ciptaannya, sehingga relasi antara kita dengan teman-teman, dengan manusia, dengan siapapun adalah relasi yang setara dan kerjasama. Yang satu tidak merasa lebih hebat, lebih penting, tidak menghegemoni. Yang lain tidak tentu saja merasa rendah diri, lalu patah hati, dan juga tidak merasa penting. Tetapi tidak hegemoni, melainkan sinergi, kerjasama, dan kesalingan. Jadi ketakwaan akan membuat kita memiliki pondasi yang kuat sebagai karakter, pada saat yang sama juga pondasi yang kuat sebagai relasi dengan orang lain, baik relasi individu antar teman maupun relasi dengan pasangan suami istri atau keluarga, anggota keluarga, dan relasi yang lebih luas dalam hal ini adalah sosial. Kata berikutnya dari takwa adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Masih satu nafas dengan pondasi relasi. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebuah daya ungkit. Amar ma'ruf adalah sebuah daya ungkit bagi kita untuk selalu berpikir, bertindak, dan berbuat baik. Jadi dalam konteks relasi, maka amar ma'ruf adalah segala upaya kita untuk mengelola sumber daya yang kita miliki agar supaya kita selalu memiliki daya ungkit bagi kebaikan relasi. Sementara nahi mungkar adalah daya tahan dari keburukan. Tentu saja karena dalam relasi kita pasti ada keburukan, pasti ada ketidakpuasan, maka nahi mungkar adalah daya tahan kita ketika kita berhadapan dengan keburukan-keburukan. Sehingga ketika menghadapi satu persoalan atau satu keburukan,
tidak begitu saja menghancurkan relasi kita, mudah patah, lalu kita bercerai-berai, konflik, berkepanjangan, dan akhirnya menghancurkan kita sendiri. Jadi, takwa adalah pondasinya, amar ma'ruf, nahi mungkar adalah kekuatan daya tahan dan kekuatan daya ungkit kita. Sehingga dalam konteks relasi, kita selalu memiliki daya tahan untuk selalu berbuat baik, dan daya ungkit untuk selalu berbuat baik, dan daya tahan untuk selalu tidak berbuat keburukan. Dengan demikian, maka kita akan memiliki pondasi sekaligus karakter untuk mengelola relasi kita menjadi lebih baik, menjadi bahagia dan membahagiakan. Tentu saja tidak berarti lalu keburukan dibiarkan, karena setiap orang tidak ingin ada keburukan. Namun kita mampu mengelolanya dengan bijak, karena keburukan bisa jadi ada yang bisa kita maafkan jika itu kecil dan tidak memiliki mudarat yang berarti bagi relasi. Tetapi ada juga keburukan-keburukan yang mungkin harus segera diubah. Tetapi juga ada yang diubah tetapi bisa ditunda, tidak harus segera. Nah, nahi mungkar adalah kemampuan kita untuk memiliki daya tahan, bagaimana kita bisa mengelola keburukan-keburukan ini secara bijak, sehingga tidak ada satupun yang akhirnya menghancurkan relasi kita. Semua ini tentu saja untuk kelangsungan relasi dan kebaikan bersama, yaitu bahagia dan membahagiakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.